Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukronillah, nusolli wa nusallimu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Yang saya hormati dan yang saya muliakan Ibu Dr. Hajah Ade Yeti Nuryantini MSI beserta Ibu Dr. Nurhayati MSI. Perkenalkan, nama saya Rizan Fakhruroji Septiana dengan NIM 11920202003 akan memaparkan perihal evaluasi kurikulum. Sebelumnya, video ini ditujukan untuk memenuhi salah satu tugas ujian akhir semester mata kuliah ICT. Oleh karena itu, semoga bermanfaat khususnya bagi diri saya pribadi dan umumnya bagi penonton semua. Pertama-tama saya akan menjelaskan perihal pengertian evaluasi kurikulum. Evaluasi kurikulum adalah proses penerapan prosedur ilmiah untuk mengumpulkan data yang valid dan reliabel untuk membuat keputusan tentang kurikulum yang sedang berjalan atau yang telah dijalankan. Kegiatan evaluasi kebutuhan dan kelayakan terhadap kurikulum adalah suatu keharusan yang esensial dalam rangka pengembangan program kegiatan pendidikan pada umumnya dan peningkatan kualitas siswa pada khususnya. Selanjutnya yaitu fungsi evaluasi kurikulum. Fungsi pertama sebagai umpan balik bagi peserta didik. Fungsi kedua sebagai alat untuk mengetahui ketercapaian peserta didik mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Fungsi ketiga memberi informasi dan acuan untuk pengembangan program kurikulum. Fungsi keempat sebagai dasar peserta didik secara individual untuk memutuskan masa depan sehubungan dengan bidang pekerjaan dan pengembangan karir. Fungsi kelima untuk pengembangan kurikulum dalam khusus yang ingin dicapai. Fungsi terakhir sebagai umpan balik semua pihak yang berkepentingan dalam pendidikan di sekolah seperti orang tua, tenaga pendidik, pengembang kurikulum untuk perguruan tinggi, pemakai lulusan untuk orang yang mengambil kebijakan pendidikan termasuk juga masyarakat. Selanjutnya model-model evaluasi pembelajaran. Yang pertama ada measurement atau pengukuran. Evaluasi pada dasarnya adalah pengukuran perilaku siswa untuk mengungkapkan perbedaan individual maupun kelompok. Kemudian ada illumination, penyempurnaan, yakni evaluasi pada dasarnya merupakan studi mengenai pelaksanaan program, pengaruh faktor lingkungan, kebaikan-kebaikan dan kelemahan program, serta pengaruh program terhadap perkembangan hasil belajar. Yang ketiga ada congruence, penyesuaian. Evaluasi pada dasarnya merupakan pemeriksaan kesesuaian atau congruence antara tujuan pendidikan dan hasil belajar yang dicapai untuk melihat sejauh mana perubahan hasil pendidikan yang telah terjadi. Kemudian yang terakhir, educational system evaluation. Evaluasi pada dasarnya perbandingan antara performance setiap dimensi program dan kriteria yang akan berakhir dengan suatu deskripsi atau judgement. Hasil evaluasi diperlukan untuk penyempurnaan program dan penyimpulan hasil program secara keseluruhan. Selanjutnya ada tujuan evaluasi kurikulum. Tujuan dari evaluasi kurikulum adalah penyempurnaan kurikulum dengan jalan mengungkapkan proses pelaksanaan kurikulum yang telah berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Evaluasi kurikulum dimaksudkan untuk memeriksa kinerja kurikulum secara keseluruhan ditinjau dari berbagai kriteria. Indikator kinerja yang dievaluasi adalah efektivitas, efisiensi, relevansi, dan kelayakan atau feasibility. Diadakannya evaluasi kurikulum yang tadi itu menurut Ibrahim dimaksudkan untuk keperluan. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Tujuan evaluasi kurikulum tadi mencakup dua hal ya, yaitu pertama, evaluasi digunakan untuk menilai efektivitas program, dan yang kedua, evaluasi dapat digunakan sebagai alat bantu dalam pelaksanaan kurikulum pembelajaran.
Selanjutnya ada fungsi evaluasi kurikulum. Dalam pendidikan formal, evaluasi begitu penting keberadaannya. Dengan adanya evaluasi, guru menjadi tahu nilai arti kinerjanya selama melaksanakan proses belajar mengajar. Sedangkan bagi pengembang kurikulum, evaluasi dapat memberikan informasi untuk perencanaan perbaikan kurikulum yang akan ditetapkan dan dimasukkan ke dalam sistem. Secara garis besar, model evaluasi kurikulum digolongkan ke dalam 4 rumpun model. Pertama, model Measurement, Congruence, Illumination, dan Educational System Evaluation. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat banyak sekali kesalahan. Kesalahan datangnya dari diri saya pribadi, sedangkan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.